Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sukacita Allah berlimpah atas kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari Lukas pasal 6 ayat 47 sampai dengan 48 dengan tema pondasi menentukan ketahanan hidup. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama seperti orang yang mendirikan rumah dan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan sebab rumah itu kokoh dibangun. Bangunan yang kokoh, Bapak Ibu Saudara, tidak terjadi secara otomatis, tetapi melalui sebuah proses dan butuh waktu yang tidak mudah. Setiap orang Kristen seharusnya membangun pondasi hidup yang kokoh. Masalah logis dari kebanyakan orang Kristen adalah tidak membangun hidupnya dengan pondasi hidup yang kokoh sehingga menjadi mangsa dan korban dari dunia ini, saudara. Banyak orang Kristen yang mundur, yang gagal dan kecewa bahkan meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang seperti itu? Yang pertama adalah jadikan firman menjadi struktur hidupmu. Saya ulangi, yang pertama, jadikan firman menjadi struktur hidupmu. Apa maksudnya, saudara? Struktur hidup adalah pola terdalam dalam diri seseorang yang menentukan bagaimana seseorang itu berpikir, bagaimana ia memilih, bagaimana ia bertindak, dan bagaimana ia bertahan. Sama seperti sebuah kerangka bangunan, walaupun tidak kelihatan, tetapi menentukan bentuk dan kekuatan dari sebuah bangunan itu. Ketika firman menjelma, maka firman itu dari kata-kata menjadi realitas. Firman itu dari sebuah kata-kata bisa disentuh, tidak abstrak, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dialami dalam sebuah bentuk, yaitu diri kita sendiri bagi sekeliling kita, saudara. Maka ketika dikatakan firman menjadi struktur hidup, maksudnya adalah firman itu tidak hanya mengisi pikiran, tetapi membentuk pola hidup yang nyata dalam diri seseorang dan menetap dalam diri orang itu yang akan menentukan arah dari tujuan hidup orang tersebut, saudara. Firman itu tidak dimaksudkan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi justru menopang eksistensi manusia itu sendiri, sama seperti sebuah pondasi yang menopang sebuah rumah. Kuatnya rumah ditentukan oleh pondasi. Kuatnya orang Kristen ditentukan oleh struktur hidupnya. Dan orang yang menjadikan firman menjadi struktur hidupnya, maka orang itu akan menjadi orang Kristen yang kokoh menghadapi apapun dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, Anda menjadi manusia yang kokoh. Maksudnya bukan gereja yang tidak perhatian, Bapak Saudara, tetapi kita yang tidak melakukan firman. Bukan gereja yang tidak mengajarkan, tapi kita kadang-kadang tidak mau mendengar dan melakukan apa yang diajarkan. Yesus berkata, dikatakan ketika banjir melanda, bukan jika banjir melanda. Dan dikatakan ada air bah, ada banjir. Maksudnya adalah, saudara, krisis pasti datang, badai hidup pasti datang. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau punya pondasi hidup? Masalah kita nggak bisa usir, saudara. Tetapi yang penting kita harus siap menghadapinya, mau seperti apapun masalahnya. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita menjadi pendengar dan pelaku firman, Anda pasti punya pondasi hidup yang kokoh. Maka masalah itu tidak membuat Anda lemah, tapi justru masalah itu akan membuat Anda melihat mukjizat, melihat kemenangan demi kemenangan, dan kemuliaan kepada kemuliaan yang selanjutnya. Saya percaya iman Anda bukan bertambah lemah, tapi justru bertambah kuat, semakin kuat, mengiring Tuhan semakin lama semakin kuat. Tuhan berkati kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Kami mau punya pondasi hidup yang kokoh, sehingga kami tidak menjadi bangsa dan korban dari dunia ini. Kami mau menang menghadapi segala badai hidup, pergumulan hidup. Kami mau punya pondasi yang kokoh, menjadi pendengar dan pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.